Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnias Yusuf Hidayat dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, mengganti Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakangi teknokrat. Baik, saya di sini akan menjelaskan kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan sosial budaya, dan kebijakan hukum. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi, Habibie berperan menekankan praktik monopoli. Di era kepemimpinan Habibie, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen dikeluarkan. Yang kedua, ada warisan Habibienomics untuk Indonesia. Konsep Habibienomics adalah warisan penting untuk bangsa Indonesia. Ketua Asosiasi Kadar Sosioekonomi Strategis Suroto mengatakan konsep Habibienomics adalah sebuah ahli ekonomi yang mengedepankan meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis teknologi. Yang ketiga, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.650 menjadi 7.000. Salah satu yang paling menggunakan adalah ketika Habibie berhasil mengenjot nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Saat itu nilai tukar rupiah sangat terpuruk kisaran 16.650 per dolar Amerika Serikat, dan inflasi membuing hingga 65%. Yang keempat, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Konsep Habibienomics adalah warisan penting untuk bangsa Indonesia. Ketua Asosiasi Kadar Sosioekonomi Strategis Akses Suroto mengatakan konsep Habibie adalah sebuah aliran ekonomi yang mengedepankan meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap berbasis ekonomi. Selanjutnya, politik kebebasan pers. Pada masa pemerintah sebelumnya, politik kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dan pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintahan maka akan mendapatkan hukuman. Pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang telah terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Adapun otonomi daerah, wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter yang berbudaya yang beragam, jadi otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemerdekaan Timor Leste. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sangat mendapatkan ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Adapun sosial budaya, dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 1181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Kapasa kerusuhan Mei 1998, setelah audiensi antara presiden dan masyarakat, artis kekerasan terhadap perempuan.
Presiden Habibie meminta usulan dari Saparina Saadi mengenai tidak lanjut kasus perkosaan sistematis yang terjadi. Saparina Saadi memberikan usulan kepada Presiden Habibie untuk membentuk komisi nasional yang bergerak dalam isu perempuan Indonesia. Yang kedua, ditandatangani Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres nomor 4 tahun 1999 tentang diskriminasi terhadap warga etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Impres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soekarno yang sebelumnya memberlakukan program anti komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. Adapun dalam hukum, yang pertama melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan. Yang kedua, melahirkan 69 undang-undang. Yang ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.